Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Siaran Demokrasi. Saya tak banyak berkata-kata ketika melihat cuplikan demi cuplikan yang diungkapkan oleh orang tua anak yang masih berusia 13 tahun. Anda bayangkan, Anda punya anak yang usianya masih 13 tahun duduk di bangku SMP tapi ditemukan tidak bernyawa di salah satu jembatan di Kota Padang, Sumatera Barat. Ini jelas miris karena sampai sekarang hati orang tua tak terima apa yang ditimpa oleh anaknya. Apakah benar apa yang diucapkan oleh pihak kepolisian? Karena kami juga malam hari ini butuh bukan hanya asumsi, bukan hanya katanya-katanya, tapi kami juga butuh yang namanya bukti, kronologi yang jelas apa sebenarnya yang terjadi pada Afif Maulana. Kemana ujungnya kasus ini yang tadinya terjadi di sebuah provinsi, di sebuah kota, dan kali ini menjadi konsentrasi untuk skala nasional. Kami menghadirkan orang tua dari korban, orang tua, ibu, dan juga ayah kandung dari Afif Maulana. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak berkenan hadir malam hari ini di Siaran Demokrasi. Kami masih belum terbayangkan bagaimana suasana kebatinan Ibu dan Bapak untuk rela hadir malam hari ini untuk menyuarakan apa sebenarnya yang terjadi pada putra tercinta Anda. Terima kasih banyak Ibu Anggun Anggriani, Ibunda almarhum Afif Maulana. Selamat malam, Uni Anggun. Selamat malam, Pak. Dan juga ada ayah dari Afif Maulana, Bapak Afrinaldi. Selamat malam, Pak Afrinaldi. Malam, Pak. Selamat malam. Kami juga menghadirkan dari Sumatera Barat, Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suaryono. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Kapolda. Pak Kapolda, kami ingin semua kasus ini malam hari ini terbuka, terang benderang Bapak. Tidak ada lagi teka-teki, tidak ada lagi misteri dan juga kecurigaan di tengah publik. Nanti kita akan libatkan langsung Pak Kapolda yang hadir via Zoom. Dan di studio saat ini sudah bergabung bersama kami ada Direktur LBH Padang. Selamat malam Mbak Indira Suryani yang terus mengawal kasus ini hingga detik ini. Kami juga menghadirkan ada Paman almarhum Afif Maulana yang sehari-hari sering interaksi tinggal bersama dengan Afif Maulana, Uda Riki Lesmana. Assalamualaikum Uda Riki Lesmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kapolda Sumbar. Saya dari Paman Afif Maulana, Pak. Baik, Uda Riki. Terima kasih, Pak. Nanti akan kami berikan ruang untuk bicara ke Uda Riki Lesmana. Kami juga menghadirkan psikolog forensik yang betul-betul mempelajari, yang melakukan riset mendalam terhadap kasus ini. Terima kasih banyak Mas Reza Indragiri. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Stadi. Pak Arianto, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami juga melibatkan praktisi hukum, ada Bang Pitra Romadoni Nasution. Bang Pitra Nasution, selamat malam. Selamat malam, Horas, Bang Pitra Romadoni. Kami berharap apa yang Anda ucapkan malam hari ini betul-betul objektif dan juga terukur. Saya langsung ke Ibunda dari Afif Maulana, Uni Anggun. Sekali lagi kami sebenarnya tidak tega untuk mengundang Uni Anggun di tengah rasa duka yang mendalam, tapi Uni Anggun bersedia hadir di Siaran Demokrasi. Kami ingin tahu apa yang diterima informasi sejauh ini Uni Anggun. Karena sejujurnya yang kami tangkap ini masih sangat simpang siur. Apakah betul Afif Maulana ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa usai lompat dari jembatan Kuranji itu, atau memang betul ada dugaan penganiayaan yang dilihat oleh keluarga Uni Anggun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Mama Afif Maulana tidak menerima kata-kata dari Bapak Kapolda Sumbar bahwa anak saya Afif Maulana melompat dari jembatan Kuranji Padang. Yang setahu saya ya Pak, anak saya itu tidak pernah tawuran dan dia anak rumahan. Baru sekali ini dia kenal sama Adit yang saksi pertama. Kalau memang anak saya jatuh ya Pak, tidak mungkin dia tuh kayak lanjut Bang. Uni Anggun bisa secara perlahan dijelaskan tidak mungkin jika kondisi tubuh atau jasadnya seperti apa, Uni Anggun terakhir kali dilihat oleh pihak keluarga? Kalau memang dia jatuh, pasti dia patah-patah, Pak. Dan dia pun kalau dibilang dia melompat dari kiri, nggak mungkin jasadnya tuh di bawah jembatan, tengah-tengah jembatan Kuranji Padang. Uni Anggun sempat melihat kondisi Afif pas dimandikan ada luka-luka lebam, Bang. Pada bagian mana Uni Anggun? Seingat Uni Anggun Sebelah kiri badannya, terus tangannya, jejak sepatu oknum-oknum polisi itu, Pak. Baik, sekali lagi ini masih dugaan, kita tidak menuding, kita juga sebenarnya butuh bukti
Tapi sebenarnya keyakinan dari Uni Anggun ketika melihat kondisi tubuhnya selain luka lebam, apa yang ditemukan dalam fisik tampak luar yang terlihat pihak keluarga? Dekat telinganya berdarah, Pak. Ya Allah. Terus tangannya sebelah kiri kayak ada rotan, Pak, yang dipukul. Maaf Pak, Bagian sebelah kiri ada rotan, Iya, semacam lebam atau mungkin baretan. lebam. Luka memar, Pak. Dan apa Bapak? Luka memar Luka memar. di sininya. Ya, itu kalau jatuh dari ketinggian itu kan apalagi 50 meter lebih ya. Enggak kan seperti itu, pasti lebih remuk, Pak. Itu tinggi, Pak. Ini cuman patah tulang rusuk 6 buah. Kalau jatuh dari atas itu kalau kakinya duluan itu kakinya pasti patah, Pak. Dan kalau kepalanya duluan pasti pecah. Ini kepala sama kakinya itu bersih, Pak. Dari Bapak dan juga Ibu, apakah melihat ada data, mungkin dokumen, karena kemarin sempat menyebar juga di media ada hasil pemeriksaan luar visum et repertum yang juga disampaikan ke pihak keluarga. Data-data itu diterima semua Ibu? Diterima tapi datanya kosong. Kami Masih- cuma menerima 1 lembar, Pak. Surat kematian aja. Dan itu kosong, di dalamnya nggak ada apa-apa. Sekali lagi, maksudnya kosong ini apakah tidak ada data, tidak ada tulisan, tidak ada foto? Tidak ada, cuman 1 lembar itu kayak surat kematian ya. Dan penyebab kematiannya itu hanya dilingkari belum diketahui, itu aja. Tapi kami dengar juga sudah proses otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Sumatera Barat. Iya sudah. Hasilnya sudah diberitahu ke pihak keluarga hasilnya? Belum, Pak, belum. Baik. Uni Anggun, mengapa Uni Anggun sangat yakin sekali bahwa anak saya tidak melompat dari jembatan, tidak terlibat tawuran sama sekali, Uni Anggun? Saya tahu kali sifat anak saya, Pak. Kalau dia memang pulang sekolah tuh memangnya pulang tuh ya pulang. Tidak pernah, baru sekali ini dia minta izin mau nonton bola sama teman-temannya. Dan dia tidak pernah tawuran sama sekali, Pak. Seumur hidup, Seumur hidup dia tidak pernah tawuran, Pak. Saya tahu sama anak saya tuh kayak mananya, Pak. Pas lebaran aja bulan puasa dia bangunkan sahur orang-orang kampung, Pak. Baru dia pulang ke rumah untuk selesai bangunkan sahur. Dia baru pulang ke rumah untuk sahur, Pak. Kayak gitu anak tuh, Pak. jadi pada 9 Juni waktu itu, ketika diajak oleh temannya berinisial A, apa yang diucapkan oleh Afif waktu itu? Pamitnya mau kemana Ibu? Ma, izin Afif nonton bola ya, Ma. Karena saya tahu anak saya itu tidak pernah tawuran, maka diizinkan, Pak. Saya percaya sama anak saya, Pak. Tidak pernah sama sekali apakah membuat kesal keluarga, interaksi dengan keluarga sangat dekat. Bagaimana Uni Anggun? Dia tidak pernah tawuran, Pak. Saya mohon sama Bapak Kapolda, tolong transparan dalam kasus Afif ini, Pak. Bapak juga punya anak, Pak. Tolong jangan lindungi anggota-anggota Bapak yang telah menganiaya anak saya, Pak. Janji Bapak mau mengusutkan kasus ini, tapi Bapak mau menutup kasus ini. Tidak sama yang apa omong itu sebelumnya sama saya, Pak, waktu kita demo, Pak. Uni Anggun, mohon maaf kami agak sedikit mengulang, apa yang membuat Ibu yakin bahwa almarhum dibawa ke Polsek Kuranji, bukan jatuh di jembatan, tapi mengalami penganiayaan di Polsek tersebut, Ibu? Karena ada teman Afif yang bilang, Pak, di jembatan lalu diseret ke Polsek Kuranji, barisan keempat si Afif udah minta ampun, Mas, malah disiksa terus sama oknum-oknum tuh, Pak. Temannya melihat langsung? Temannya melihat langsung. Oke. Itu bukan temannya, Pak, tapi kami menemui beberapa orang dari yang ketangkap malam itu. Dan ada yang melihat anak saya dikerumuni di jembatan, ada juga yang melihat anak saya di Polsek Kuranji di parkiran. Itu katanya dipukuli dan terdengar minta ampun. Tapi ketika dia melihat ke belakang, dia ditoyor gitu, Pak, suruh lihat ke depan. Dan dia juga mendengar ada teriakan dari belakang polisi, ada yang pingsan gitu, Pak. Saksi yang melihat juga sudah diamankan pihak kepolisian? Sudah waktu itu, Pak, malam itu. Apakah ada keterangan yang berubah mungkin? Oh belum, Pak, untuk belum itu belum dikasih ke kepolisian. Saksi yang bilang tuh belum dikasih ke polisian, Pak. Oke.
Kepolisian hanya tahu saksi A. Jadi keterangan dari saksi A yang jadi dasar pegangan pihak kepolisian sejauh ini. Iya. Kami juga bertanya dengan warga yang ada di sekitar, Pak, gitu, Pak. Baik, kita ke Pak Riki sebelum ke Pak Kapolda. Udah Riki melihat kasus ini, kami dengar Udah Riki yang sering berinteraksi dengan Afif Maulana, dengan almarhum. Kami juga ingin sehari-harinya Udah Riki mengenal persis Afif ini bagaimana. Si Apif tuh orangnya periang tuh bang. Nggak nakal, nggak. Di kampung tuh nggak ada nakal dia pak. Ditanya di kampung tuh pak orangnya nggak pernah bertengkar, nggak pernah bertengkar dia pak. Saya tahu keponakan saya tuh pak. Aku pas dibilang sama Kak Polda, keponakanku tawuran tuh nggak percaya aku pak. Aku dari Bandung dapat kabar dari polisi yang ngasih kabar. Masa keponakan aku ini meninggal di bawah jembatan Koranji. Langsung aku pulang, pagi nyampe rumah sakit Bayangkara. Aku periksa badan keponakan gue tuh pak, nggak ada sobek. Wajahnya nggak, kalau tawuran sobek. Aku tanya sama yang di petugas di Bayangkara. Bapak siapa ya? Aku pamannya bu. Bisa nggak aku lihat badan keponakan aku? Ya dilihatin pak sebelum otopsi. Lihat utuh semuanya, lihat Saya lihat. kondisinya dari ujung kepala sampai Ya, kaki. ininya yang kena. Habis itu mau otopsi pak ya. Perjanjian mau otopsi, keluarga mau lihat, mau nyaksikan otopsi. Udah Riki bisa sambil berdiri, ditunjukkan di bagian mana Afif waktu itu kondisinya lebam, memar. Di sebelah kiri nih bang. Nih, hancur nih bang. Oke. Di bagian ini. Ya, memar ini sama ini bang. Ini dan memar semua nih bang. Kami media juga melihat fotonya, apakah betul memar biru di bagian pinggang kiri. Iya, ini ya. Dan juga belakang. Ini kayak sepatu. Sebentar, Udah Riki. Kita tidak langsung menyimpulkan, tapi kenapa Anda berkeyakinan itu seperti sepatu? Soalnya ada marinir di sana bang, kata laut yang Boleh gunakan mic. ada anggota marinir yang mandiin si Apif nih bang, yang sayang sama si Apif. Dia pun ikut mandiin. Ini katanya, ini kayak disiksa nih, ditendang sama aparat nih katanya. Di rumah sakit Bayangkara gitu juga nggak boleh disaksin sama keluarga. Perjanjian otopsi lah, tapi keluarga harus lihat. Nggak boleh sama petugas sana. Kata bu dokternya ganggu pekerjaan dia katanya. Mau ambil jenazah dilarang lagi sama petugas. Nggak boleh jenazah ini harus dimandiin di rumah sakit tuh. Harus dikapan di rumah sakit. Kalau keluarga mau lihat aja ke rumah sakit. Cuma lihat wajahnya. Di sana bertengkar lagi sama petugas tuh pak. Di bagian wajah ada luka. Di bagian di sininya bang. Oke. Kepala. Ini ya. Kaki nggak apa-apa. Kaki ini karena dia ditendang sama polisi lantas motor. Sekali lagi ini masih dugaan, Bapak Riki. Enggak, bukan masih dugaan pak. Saya udah ketemu saksinya. Saksi yang mana Bapak? Saksi yang tadi inisial A atau saksi yang mana ini Pak? Saksi yang berdua, yang inisial Adit, udah ketemu sama saya sebelum polisi menemukannya. Saya udah nemuinnya dulu. Ditendang ini, mohon maaf, ditendang ini apakah terkena bagian tubuh atau menendang motor yang terjatuh? Tendang motor, makanya terguling-guling orang berdua tuh bang. Setelah ditendang, keterangan dari Adit ini? Dari Adit tuh terguling-guling lah katanya. Terguling-guling, abis itu si Adit ngomong, Bang Pif, Bang Dit, lompat kita yuk. Oh enggak Pif, abang nyerahin diri aja. Abis itu dia cari HP katanya. Langsung dinginin, si Pif enggak ketemu lagi katanya. Saya udah 3 orang saya temuin saksi sana bang. Yang pas dalam Polsek Koranji itu. Yang nomor 2 gitu juga, dilihat di jembatan Koranji, dikerumunin sama polisi. Yang saksi nomor 3, pas disiksa si Apif nih, dia lihat, kamu kenal nggak sama wajah nih? Kenal bang, di mana kenalnya? Pas di Polsek katanya. Ini dikerumunin atau disiksa Bapak? Supaya tidak berbeda diksinya? Di jembatan Koranji, disiksa di Polsek Koranji bang. Nggak ada dia lompat bang. Kalau lompat patah-patah tuh bang. Tapi polisi juga sudah memeriksa 17 orang lainnya Itu, yang juga terlibat malam hari soalnya yang saksi itu dari liatin foto polisi Sabara tuh bang. Sama saya. Ini enggak orangnya, ini bang, ini orangnya bang. Berlima. Sabara yang berlima tuh dia tahu tuh bang pas di kejadian tuh katanya. Pas si Apif dipukul tuh dia lihat tuh bang katanya. Ikut mukul juga dia. Pas kesaksian si Adit tuh bang, habis dia melapor ke Polda, kita cari saksi nggak bisa lagi si Adit nih. Mau ditemui nggak? Kata. Harus temui ke Polres katanya. Kan wajar kita cari saksi bang. Kita kan korban. Keponakan saya meninggal. Wajar kita cari si Adit. Sekarang nggak dibolehin sama Polda.
Itu Bang. Baik, ini versi pihak keluarga. Sekali lagi, agar berita ini cover both side, kita juga harus melibatkan pihak polisi dengan proses penyelidikan yang mereka sudah lakukan. Ada Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono yang akan bergabung bersama kita. Sesaat lagi kita harus jeda dulu hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.